Angkat koper, kita pergi Japan. I'll give you the best that I can. Aku mau cari sama buat kamu apa yang Halo teman-teman, kenalin nama saya Arkan Nabil Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Arkan Nabil Iskandar akan mereview buku My Dream Book untuk tugas matkul Basic Life Skill. Oke, di halaman pertama di sini terkait biodata atau di buku Arkan mah tentang saya ya. Dari nama pendek, nama panggilan Arkan bisa dipanggil Arkan. Untuk nama panjang Arkan yaitu nama panjang saya Arkan Nabil Iskandar. Tempat tanggal lahir saya di Bogor 14 Desember tahun 2006. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Untuk alamat rumah Jalan Johar Raya, Gang Masjid nomor 9. Untuk terkait hobi, saya hobi bermain sepak bola. Tapi di buku saya di sini bermain sepak bola ya guys. Tapi saya lebih condong ke bidang-bidang keolahragaan dan seni-seni Islami. Tapi di sini tidak dimasukin karena tidak cukup. Nah, yang terakhir ada makanan favorit. Makanan favorit yang pasti makanan favorit bagi Arkan itu masakan mama. Oke, ini untuk sedikit foto keluarga ya. Ini keluarga Arkan. Ini kalau nggak salah foto saat Idul Fitri atau Lebaran. Nah, di sini ada pendidikan Arkan SD di Pengadilan 3, SMP-nya di ITL Mumur, SMA-nya di SMA Posgoro Bogor, dan sekarang sedang menempuh di pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia atau sedang di bangku kuliah. Terkait organisasi ya sedikit Arkan mengalami pernah menjabat ketua organisasi Rohis tahun 2023 sampai 2024 dan pengurus BKM Kosgoro. Oke, di sini saya ingin tokoh inspirasi saya, sosok yang sangat-sangat menginspirasi di kehidupan saya, yaitu yang pertama ada Habib Umar bin Hafiz, Ustadz Adi Hidayat, dan Ustadz Abdul Somad. Terkait Habib Umar bin Hafiz, ya, nama lengkapnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Tempat dan tanggal lahirnya di Tarim, Hadramaut, Yaman, 27 Mei 1963. Beliau berasal dari keluarga ulama besar ya, dan keturunan Rasulullah SAW. Yang saya sangat menginspirasi dari beliau yaitu sejak kecil sudah menghafal Al-Quran, Masya Allah, dan mendalami ilmu agama ya. Untuk pendidikannya yaitu Habib Umar adalah pendiri Darul Mustafa di Tarim, Yaman, salah satu lembaga pendidikan Islam terkenal di dunia. Ribuan santri dari berbagai negara termasuk Indonesia menimba ilmu di sana ya teman-teman. Lalu yang kedua ada Ustadz Adi Hidayat. Nama lengkap Adi Hidayat dengan gelarnya LCMA. Tempat tanggal lahir Pandeglang, Banten 11 September 1984. Latar belakang beliau lulusan Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Beliau dikenal sangat mendalam dalam bidang tafsir ya, dalam bidang tafsir, hadis dan fikih. Ustadz Adi Hidayat mendirikan Quantum Ahyar Institute dan aktif menyampaikan dakwah di berbagai media ya teman-teman, baik langsung maupun digital. Gaya dakwahnya dikenal ilmiah. Itu yang benar-benar saya menginspirasi ke beliau, sistematis dan penuh dalil. Terakhir ada Ustadz Abdul Somad. Nama lengkapnya Dr. Haji Abdul Somad LCD DESA PhD. Tempat tanggal lahirnya di Silolama, Asahan, Sumatera Utara, 18 Mei 1977 ya untuk tanggal lahir, tempat dan tanggal lahirnya. Latar belakang pendidikan beliau yaitu lulusan Al-Azhar University Mesir dan Universitas Strasbourg Prancis. Itu benar-benar hal yang menginspirasi saya terhadap beliau. Ustadz Abdul Somad dikenal sebagai pendakwah dengan gaya ceramah yang lugas, humoris dan mengena di hati masyarakat. Beliau aktif di berbagai kegiatan sosial, pendidikan maupun dakwah di seluruh Indonesia serta luar negeri. Oke, ke halaman berikutnya. Untuk di halaman berikutnya teman-teman, di sini akan men-spill prestasi selama Arkan hidup. Sebenarnya ini Arkan cantumin 4 aja karena ya ini yang berarti lah. Kenapa berarti saya jelasin di sini. Oke, yang foto pertama di sini emang bukan foto Arkan, ini guru Arkan, guru SD Arkan. Pada saat itu beliau menemani Arkan lomba ya. Kebetulan Arkannya udah pulang, jadi beliau yang mewakili.
Dan alhamdulillahnya itu juara 3 maaf teman-teman. Juara 3 tingkat SD. Kalau nggak salah di situ SD Pangandaran Kota Bogor. Lalu yang kedua ada pada saat akan SMP akan mengikuti lomba azan lagi ya teman-teman. Dan anehnya juara 3 lagi teman-teman. Bisa sama gitu ya. Ya pada saat itu akan kelas 7 kalau nggak salah teman-teman. Lalu yang ketiga ada juara 1 hadroh. Akan di sini juara 1 hadroh di tingkat kecamatan kalau nggak salah teman-teman ya, kecamatan yang ada di Kota Bogor. Alhamdulillah di sini akan menjuarai sebagai juara pertama ya, walaupun itu bukan daerah Arkan, jadi tim hadroh Arkan ini beda daerah dengan nomor Arkan ya teman-teman. Jadi gitulah singkatnya. Lalu yang terakhir ada juara 1 kultum. Alhamdulillah pada saat SMA akan menjuarai juara 1 kultum ya teman-teman. Itu benar-benar gak nyangka banget. Ada kisah sedikit waktu itu persiapannya pada saat setelah ba'da subuh sampai jam 7 kalau nggak salah teman-teman. Lombanya jam 8:30. Itu benar-benar kepepet banget. Tapi ada yang menyemangati Arkan, itu teman kecil Arkan. Beliau benar-benar ngasih motivasi bahwasanya kalau kita benar-benar percaya diri, insya Allah bisa gitu. Dan akhirnya benar hasilnya juara 1 ya teman-teman. Memang tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini asalkan kita berusaha. Asik. Oke, di halaman berikutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan Arkan ya teman-teman. Terkait kelebihan, di sini Arkan sudah meminta pendapat dari lingkungan sekitar Arkan, dari kedua orang tua, teman kecil, sahabat dan lain-lain. Yang pertama ada Arkan tuh lebih condong patuh kepada kedua orang tua, seorang yang perhatian, seorang yang bertanggung jawab, rendah hati, suka menghargai setiap orang, ramah, disiplin, bekerja keras. Semoga dengan poin-poin ini menjadi motivasi hidup Arkan ya, untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu walaupun kita mempunyai kelebihan, tapi kita juga mempunyai kekurangan ya teman-teman. Kekurangan Arkan dari pendapat teman Arkan, kedua orang tua dan lain-lain ya. Itu Arkan tuh terlalu terburu-buru, kadang selalu lalai, kadang gampang terpengaruh, membuat rencana yang tidak berjalan sesuai harapan, perlu perbaikan diri. Ya, semoga dengan poin-poin ini akan bisa introspeksi diri ya teman-teman. Oke, untuk di halaman berikutnya di sini akan mohon izin Bapak Epul akan kurang mendesain dari buku Dreambooknya, akan menyadari akan siap menerima konsekuensi nilainya apapun yang Bapak berikan. Tapi di sini akan memaknai bahwasanya dari status mimpi ini insya Allah ya akan bisa menggapai ini semua, walaupun ada beberapa mimpi yang akan tidak masukkan. Intinya tidak hanya ditulis ya teman-teman, tapi akan ingin ikhtiar untuk mencapai mimpi ini ya teman-teman. Doain Arkan ya. Oke, untuk di halaman berikutnya di sini ada peta impian. Yang tadi akan bilang untuk impian peta impian ini di poin pertamanya akan ingin lulus S1 IPA ya di UPI dengan IPK tinggi, amin. Lalu yang kedua, setelah akan mendapatkan gelar atau lulus S1 IPA akan insya Allah ingin sekali mengimpikan impian akan mendapatkan beasiswa untuk bisa lanjut atau meneruskan pendidikan di S2 Prodi Agama Islam tentunya teman-teman. Ya kalau bisa mah rencananya pengen S2 di luar negeri yang tadi akan bilang di Universitas Al-Azhar Mesir. Bismillah. Lalu yang ketiga ada setelah mendapatkan yang tadi itu bekerja ya pastinya teman-teman, lancar bahasa Inggris dan bahasa Arab, bisa menguasai lah, punya sekolahan atau pondok pesantren, rezeki lancar ya amin, punya bisnis, punya jabatan, amin aku tanya teman-teman. Bismillah. Lalu yang keempat ada setelah ya akan di langkah yang ketiga itu, langkah keempat akan itu akan memimpikan punya rumah, mobil, punya tabungan di bank sendiri ya. Sebenarnya tadi di langkah kedua itu opsi pertama akan ya, setelah mendapatkan lulus S1 akan ingin melanjutkan S2. Tapi kalau memang nanti kedepannya Allah mentakdirkan akan
harus bekerja dulu ya setelah lulus S1 atau ya mengamalkan ilmu ya, mengajar gitu kan. Mungkin akan tunda dulu yang opsi satu ini, yang langsung melanjutkan S2 dengan mendapatkan beasiswa gitu ya. Ya tapi kalau tidak ke situ paling akan bekerja dulu ya teman-teman. Lalu akan lanjut lagi setelah akan bekerja, akan punya rumah, punya mobil, punya teman di bank sendiri, lalu akan lanjut kuliah S2. Jadi gitu ya kesini. Lalu langkah kelima ada ya tentunya kalau sudah punya semuanya kita harus menikah ya teman-teman. Menikah dengan seseorang yang kita cintai ya sih. Terus di sini di peta impian akan ya semua lelaki Islamik ya pasti menginginkan punya istri soleha ya teman-teman. Terus punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan akan mengimpikan keluarga yang rutin membaca Al-Quran, rutin zikir dan tadarus. Kenapa akan bilang begitu teman-teman? Karena sejatinya kita tuh harus dekat dengan Al-Quran ya. Bahkan kita harus anggap Al-Quran itu sahabat kita. Karena suatu saat nanti di akhirat ya teman-teman, Al-Quran ini menjadi penolong kita, menjadi syafaat untuk kita ya. Dan terlebih-lebih lagi teman-teman, kita kalau punya hafalan Al-Quran, kita bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita nanti. Amin semua teman-teman. Semoga kita menjadi para penghafal Al-Quran. Amin. Lalu yang terakhir, impian Arkan ini, di peta impian Arkan ini kan pastinya ingin bulan madu, punya anak, terus traveling bersama keluarga kecil Arkan, bersama istri Arkan, anak-anak Arkan dan orang tua Arkan. Lalu mengajak atau pergi ibadah haji bersama keluarga dan kedua orang tua. Dan kesana-sananya hidup bahagia dunia wal akhirat. Nah, disclaimer teman-teman akan mengespill kenapa di sini akan menyantumkan sholawat. Bahwasanya akan pernah mendengar dari gue akan apapun yang kita sholawatin insya Allah tercapai gitu ya teman-teman. Jadi akan catat di poin-poin ini ada sholawat kepada Nabi. Oke, yang terakhir ya teman-teman di sini maksud atau tujuan kenapa sih punya peta impian. Jadi tujuan akan peta impian yang saya buat gitu ya, yang akan buat adalah tujuan yang tadi akan bilang, tujuan keinginan yang ingin saya capai nanti di masa depan ya teman-teman. Saya bakal terus berusaha dan termotivasi lewat buku dimbuk yang akan buat ini agar nanti akan bisa mewujudkan impian akan kelak nanti. Jadi akan sangat bersyukur pada Matko Basic Life Skill telah menyuruh para mahasiswa untuk membuat buku dimbuk. Ini benar-benar menjadi patokan awal mahasiswa bahwasanya dengan membuat buku ini kita menjadi termotivasi ya teman-teman. Bahwasanya kalau kita punya impian dalam bentuk fisik ya, bukan berarti hanya diketik saja, ditulis saja, tetapi kita dawamkan gitu, kita perjuangkan, kita ikhtiarkan. Tapi karena di Matko Basic Life Skill ini suruh untuk membuat buku dream book, ini tuh bertujuan untuk kita tuh bisa termotivasi bukan hanya dengan pikiran kita ya teman-teman, tapi ada bentuk fisiknya, itu apa? Buku dream book. Jadi akan sangat bersyukur pada pelajaran Basic Life Skill. Terima kasih Bapak dosen, Bapak Epul dan Bu Nurti ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.